Selamat pagi, siang, sore teman-teman. Kita akan lanjutkan dengan pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat bagian pertama, saya akan membahas mengenai user stories. Nah, user stories itu apa sih teman-teman? User stories itu adalah bagian dari product backlog. User stories ini adalah sarana di mana kita mendengarkan apa yang diinginkan user, cerita-cerita dari user, kebutuhan-kebutuhan user. Ya. Nah, di dalam menentukan kebutuhan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam aplikasi, menentukan apa saja yang harus dibangun berdasarkan cerita dari user tersebut. Ada 3 hal penting teman-teman yang harus menjadi patokan dalam pengembangan Agile Scrum. Yang pertama tentu adalah pengukuran dari sebuah keberhasilan di dalam Agile Scrum harus didasarkan dari aplikasi yang sesuai dan berjalan sesuai dengan keinginan user. Itu yang pertama. Jadi kalau nanti teman-teman membuat aplikasi berdasarkan ukurannya oke, udah selesai, udah bisa dan nggak bisa jalan ya sama aja bohong gitu ya. Jadi benar-benar yang menjadi patokan dari aplikasi yang dibuat adalah aplikasi yang berjalan sesuai dengan keinginan user ya. Kemudian yang kedua adalah prioritas yang utama adalah memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dari aplikasi tersebut ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari alasan aplikasi itu dibuat. Itu menjadi prioritas tertinggi gitu ya. Jadi harus benar-benar memuaskan usernya ya. Kepuasan user adalah prioritas tertinggi. Kebutuhan yang terpenuhi adalah kepuasan tertinggi. Itu di dalam Agile Scrum teman-teman ya. Nah yang ketiga adalah simplicity atau kesederhanaan. Jadi kalau tadi sudah memenuhi keinginan user, kemudian sudah sesuai dengan apa yang di rancangan di awal, sudah berjalan aplikasinya, tapi ribet, rumit gitu ya. Biasanya itu bukan aplikasi yang baik. Karena apa? User padahal sudah ceritakan, saya pengennya gini, oke kita bisa penuhi, tapi usernya nggak bisa pakai. Ya buat apa aplikasi seperti itu ya. Nah jadi itu yang menjadi dasar dari kita untuk mencari tahu cerita-cerita atau keinginan-keinginan dari user. Nah teman-teman, saya akan tunjukkan sebuah video ya. Teman-teman sudah bisa lihat di sini ya. Saya mengambil dari YouTube gitu ya. Ini teman-teman bisa ambil juga, nanti saya sertakan linknya ya. Bagaimana membuat contoh-contoh story yang kita bisa dapat dari user. Jadi waktu kita cari tahu dari user tuh harus seperti ini gitu ya. Saya akan tunjukkan sekilas saja, tidak terlalu lama, mungkin kurang lebih 30 detik, teman-teman bisa lihat ya. Typical story template. As a registered user, I want to change my password so I can keep my account secure. As a website visitor, I want to subscribe to the mailing list for the product so I can get product updates through email. Nah, oke, teman-teman bisa melihat ya. Sebagai seorang pengunjung dari sebuah website, yang saya inginkan adalah mensubscribe ya ke dalam mailing list ya dari sebuah produk gitu ya. Jadi saya dapat update dari produk tersebut setiap saat melalui email gitu. Itu contohnya. Jadi mungkin bisa dipisahkan sebagai siapa gitu ya, atau siapa gitu ya. Apa keinginannya? Apa hasil dari keinginan tersebut? Itu cara membangun user story gitu ya. Jadi cari tahu gitu ya, ini dia siapa ya. Mungkin waktu kita membangun user story dalam sebuah pengembangan aplikasi dengan metodologi Agile Scrum, tanyain dulu ini siapa ya. Kebutuhannya apa, kenapa butuh itu. Oke, kita bangun ya. Tidak perlu sanggah dulu gitu ya. Jangan kayak gini, nggak boleh kayak gini, nggak usah. Namanya juga membangun user story teman-teman. Kita harus cari tahu dulu kebutuhan user kita. Jadi kita dapat kebutuhan-kebutuhan yang mendetail dari si user tersebut ya. Oke, ini contoh.
Ya, saya lanjutkan dulu videonya. As an admin user, I want to disable a user so I can prevent unauthorized logging from asking. Oke, ini kebutuhan dia yang lain. Nah, ini kebutuhan yang lain lagi. So I can access it from another device. There isn't anything magical about this particular format for stories. The examples were just seen cover one. Oke, saya stop sampai di situ, teman-teman. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, tadi ada beberapa contoh lagi gitu ya, sebagai pengguna mobile saya keinginannya apa, sebagai yang lain saya keinginannya apa. Tapi kita bisa mendasarkan user story itu dari 3 pertanyaan ini, teman ya. Teman, siapa? Apa yang dibutuhkan dan kenapa dia membutuhkan itu, gitu ya. Jadi waktu teman-teman cari tahu, teman-teman sudah bisa mengira-ngira gitu ya. Oh, si ini orangnya siapa, kebutuhannya apa dan kenapa. Nah, nanti dibangun terus nanti baru disimpulkan gitu ya, menjadi sebuah product backlog. Ya, user story itu menjadi product backlog. Nah, product backlog itu yang menjadi dasar kita membangun produk. Oh, kebutuhan ini dulu yang dibangun, ini dulu yang dikerjakan, ini dulu yang harus diselesaikan. Nanti dibahas bersama product owner, bener nggak? Ya, nah nanti Scrum Master akan melihat ya sudah sesuai atau tidak dengan kebutuhan yang ada, dengan alur yang ada, dengan kerangka yang ada. Jadi benar-benar bisa bangun ini secara simultan. Nah, tapi kurang lebih itu teman-teman cara membangun user story. Jadi kita harus benar-benar tahu keinginan user kita. Nah, saya ulang sekali lagi, apa yang menjadi pertanyaan kita kepada user, bagaimana membangun user story, kita tanyakan 3 hal gitu ya. Apa sih pekerjaan Anda atau bagian Anda, siapa Anda gitu ya. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan Anda gitu ya, dan kenapa butuh ini gitu ya. Tanyain dulu aja ya. Buat semuanya jelas dulu gitu ya, cari tahu dari si aplikasi ini kebutuhannya apa, sampai nanti satu titik kita benar-benar mengerti ya, baru jadikan itu sebuah product backlog. Itu kurang lebih mengenai user story, teman-teman. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat bagian kedua, yaitu product backlog.